Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, saya Semarlika Sara dan rekan saya Nixon Poli. Dan saya Jeffrey Balo. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Metode-metode Psikologi dalam Pendidikan. Bicara tentang metode-metode psikologi pendidikan, itu terbagi menjadi dua bagian besar metode. Metode yang pertama itu metode yang bersifat fisiologis, dan metode yang kedua itu metode yang bersifat empiris. Di dalam metode yang bersifat fisiologis itu ada metode intuitif, lalu ada metode kontemplatif, dan ada metode religius. Sedangkan dalam metode yang bersifat empiris itu ada metode observasi, lalu kemudian ada metode pengumpulan data, dan metode eksperimen, serta metode klinis. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Lika. Metode yang pertama adalah metode intuitif. Metode intuitif ini adalah metode yang berbentuk pemecahan masalah di mana terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kejiwaan dalam kehidupan keseharian. Nah, dalam metode intuitif ini biasanya dilakukan atau dalam bentuk suara hati, gerakan hati, atau yang lainnya. Nah, penerapan metode intuitif ini berbentuk permainan, kemudian keadaan seseorang, dan juga permasalahan sehari-hari dalam kehidupan. Yang kedua adalah metode kontemplatif. Nah, metode kontemplatif ini adalah metode yang dilakukan dengan cara merenungkan objek yang akan diketahui. Nah, untuk metode kontemplatif ini dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu metode yoga. Nah, metode yoga ini seperti kita menenangkan diri kita dengan cara beryoga, dalam hal ini menenangkan pikiran seseorang atau jiwa seseorang. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu metode meditasi. Nah, dengan meditasi, seseorang dalam suasana hening, dalam suasana tenang, bagaimana seseorang menenangkan pikirannya untuk mendapatkan suasana yang baik, suasana yang untuk menenangkan akan jiwa dan batinnya. Dan yang ketiga bisa dilakukan dengan cara berdoa. Nah, dengan berdoa tentunya untuk kepercayaan masing-masing, mempercayai bahwa ketika berdoa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, dan tentunya dengan berdoa seseorang akan mendapatkan ketenangan. Dan metode yang ketiga adalah metode filosofis religius. Nah, untuk metode ini yang digunakan dengan menggunakan ajaran agama masing-masing. Nah, di hal untuk metode ini, agama sebagai alat utama dalam mencapai suatu ketenangan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode psikologi pendidikan, terkhususnya di bagian yang kedua, yaitu tentang metode pendidikan, psikologi pendidikan bagian empiris. Di situ ada metode psikologi pendidikan eksperimental, dan juga ada metode psikologi pendidikan pengumpulan bahan. Yang pertama, metode psikologi pendidikan eksperimental. Eksperimental berasal dari bahasa Latin yaitu experere, yang artinya uji coba. Sehingga metode psikologi pendidikan eksperimental artinya serangkaian uji coba yang dilakukan untuk mendapatkan hasil atau untuk mendapatkan sebuah data, dilakukan dengan cara teknik eksperimen. Nah, contohnya di dalam psikologi pendidikan bisa dilakukan untuk mencari tahu pengaruh hukuman terhadap hasil belajar siswa, ataupun juga pengaruh metode pembelajaran problem solving di dalam menilai hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bisa dengan melakukan
non-tes ataupun juga dengan tes. Nah, pengumpulan data dengan cara tes bisa dilakukan dengan tes inteligensi, tes bakat, tes minat, demikian juga dengan tes hasil belajar siswa. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dengan non-tes bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, demikian juga dengan autobiografi atau dokumenter study. Jadi itu dua bagian dari metode psikologi pendidikan. Di bagian yang kedua tadi yaitu bagian empiris dan akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Nixon Poli. Baik, saya akan melanjutkan dua metode yang terakhir, yaitu metode observasi dan metode klinis. Untuk metode observasi itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode introspeksi atau retrospeksi, metode introspeksi eksperimental, dan metode ekstrospeksi. Untuk metode introspeksi atau retrospeksi, metode introspeksi, kata introspeksi itu berasal dari 2 kata, yaitu intro dan spektare. Intro artinya dalam dan spektare artinya melihat. Jadi introspeksi artinya melihat ke dalam, atau sering juga disebut retrospeksi yang berarti melihat kembali. Kata retrospeksi itu berasal dari 2 kata, retro kembali dan spektare melihat. Jadi metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa ke dalam diri seseorang. Lalu yang kedua itu metode introspeksi eksperimental. Metode introspeksi eksperimental adalah suatu metode introspeksi yang dilaksanakan dengan mengadakan eksperimen secara sengaja. Dan yang ketiga, metode ekstrospeksi. Ekstrospeksi berarti melihat keluar. Dari kata ekstro, keluar, dan spektare, melihat. Jadi metode ekstrospeksi adalah suatu metode dalam ilmu jiwa yang berusaha untuk menyelidiki atau mempelajari dengan sengaja dan teratur gejala-gejala jiwa sendiri dengan membandingkan gejala jiwa orang lain dan mencoba mengambil kesimpulan dari gejala yang ditunjukkan. Jadi subjek dari metode ekstrospeksi itu bukan diri sendiri, melainkan orang lain. Dan karena bersifat ekstrospeksi, maka sifat ekstrospeksi ini bersifat objektif dalam psikologi. Dan yang terakhir adalah metode klinis. Metode klinis ini tidak jauh berbeda dengan metode observasi. Perbedaannya terletak hanya pada objek yang diteliti atau dipelajari. Untuk metode klinis, objek yang dipelajari itu khususnya adalah anak-anak. Jadi bahan kajiannya itu lebih kepada meneliti atau mengkaji kejiwaan atau psikologis dari seorang anak. Itulah beberapa metode yang ada di dalam psikologi pendidikan. Demikian presentasi kelompok kami tentang metode-metode psikologi pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di dalam mata kuliah psikologi pendidikan agama Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.